Langit pagi masih berkabut tipis saat Sastro mengayuh sepeda tuanya menyusuri jalan sempit menuju pabrik tekstil tempatnya bekerja. Kaos dalamnya sudah basah oleh keringat meski matahari belum benar-benar naik. Bunyi rantai berderit dan roda yang berdecit menjadi pengantar rutinitasnya setiap hari, seperti kaset usang yang terus diputar ulang tanpa jeda. Sastro bukan lelaki pemalas, ia dikenal tekun, sabar, dan terlalu pasrah pada nasib. Di pabrik ia bekerja sebagai operator mesin pemintal. Tugasnya berat, namun bayaran minim. Gaji pas-pasan hanya cukup untuk makan, bayar listrik, ya beli minyak dan sembako yang lain lah, tak lebih. Namun semua itu tak cukup bagi Rahayu, istrinya. Mas, masa kita nggak punya TV yang bener? Tetangga beli yang berwarna, kita masih nonton yang gambarnya burem. Keluh Rahayu begitu Sastro pulang. Sastro menghela nafas panjang. Bajunya basah kuyup oleh keringat dan sisa oli dari mesin pabrik. Ia duduk di bangku kayu ruang tamu sambil membuka sepatu yang talinya sudah compang-camping. Nanti yuk, kalau ada rezeki lebih ya. Rezeki? Hah? Udah 5 tahun mas kerja, gitu-gitu aja. Mas cuma bisa ngelap peluh, bukan isi dompet. Sentaknya tajam. Rahayu dulu anak orang berada. Bapaknya pedagang emas. Tapi usahanya bangkrut dan ia harus turun derajat. Saat memutuskan menikah dengan Sastro, ia yakin pria itu bisa membawa perubahan. Ternyata harapannya tinggal harapan. Setiap hari rumah itu dipenuhi suara omelan. Sastro lebih banyak diam. Ia memilih menelan semuanya. Baginya, cinta harus dirawat, bukan dilawan. Namun sore itu nadanya berbeda. Rahayu mulai membandingkan dirinya dengan tetangga-tetangga. Lihat itu Bu Sri, suaminya kerja di bengkel tapi bisa beli mesin cuci. Mbak Susi jual cilok aja bisa nyicil kulkas. Aku apa? Hidup sama lelaki yang kerjaannya cuma pulang bawa bau oli. Sastro menatap istrinya sebentar. Tatapan lelah tapi tetap teduh. Yang penting kita masih bisa makan yuk. Gak semua orang dikasih sehat. Gak semua orang dikasih otak juga mas. Rahayu membentak. Lihat itu Lastri, suaminya sales makanan. Walaupun pulangnya agak malam, tapi pulang bawa uang banyak. Bisa hidup cukup. Rumahnya bagus, udah plesteran dan dicat, warnanya bagus lagi. Itu gelang kalungnya juga banyak. Dia bisa, kenapa kau enggak? Sastro bangkit berdiri. Ia menatap lantai, menahan emosi yang perlahan membara. Kita beda jalan yuk, jangan iri sama orang. Alah, mas kalah sama suaminya Lastri, jerit Rahayu. Sastro mengepalkan tangan, tapi tak jadi bicara. Ia berjalan pelan keluar rumah, meninggalkan suara bising itu di belakang. Malam mulai turun, langit murung. Angin membawa aroma hujan. Di halaman, Sastro duduk di kursi bambu reot. Ia mengeluarkan rokok lintingan dari saku kemeja lusuhnya. Di ujung mata ada air yang nyaris jatuh, tapi buru-buru ia usap dengan punggung tangan. Di dalam rumah, Rahayu masih menggerutu. Tapi setelah beberapa menit, suara hujan pertama jatuh ke atap seng yang mulai berkarat. Petir menyambar sesekali, dan udara berubah dingin. Rahayu berjalan ke dapur, membuka tudung saji yang hanya berisi nasi dan sambal. Ia memandangi kompor minyak yang bocor, percikannya menghitamkan lantai. Sesekali minyak mengucur pelan dari sumbu yang tak lagi sempurna. Rumah itu tak pernah nyaman baginya. Cat dinding mengelupas, atap bocor, lemari reot. Semuanya membuatnya ingin menjerit. Ia duduk di bangku dapur, menopang dagu. Matanya nanar menatap langit-langit rumah. Dan saat itulah, suara tangis bayi terdengar samar dari arah plafon. Tangisan lirih, memilukan, mengiris. Rahayu memicingkan mata. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Tak ada siapa-siapa. Petir saat itu menyambar lagi, menyusul suara angin yang menggoyang genteng. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih nyata, seperti dari balik Eternit di atas kepala. Bayi, gumam Rahayu. Tangannya menggenggam erat gagang kursi. Nafasnya tercekat. Tak mungkin ada bayi di atas rumah ini. Plafon itu hanya berisi sarang tikus dan jaring laba-laba. Tapi suara itu nyata. Tangis lirih berubah menjadi rengekan yang seakan meminta tolong. Rahayu berdiri, tapi tubuhnya goyah. Ia mendekat ke bawah langit-langit, menatap lubang kecil di pojok yang menganga.
Siapa di sana? Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Tapi udara mendadak dingin. Bau amis tipis merayap dari atas, seperti bau darah yang sudah mengering. Plak! Suara keras mengejutkan. Panji di rak jatuh sendiri. Rahayu menjerit pelan dan mundur terburu-buru. Kakinya terpleset, tapi ia segera berdiri kembali. Dadanya berdegup kencang. Beberapa detik ia berdiri kaku, memandangi ke sekeliling dapur. Tak ada apa-apa, hanya perasaan tak wajar yang terus menggigit pikirannya. Rahayu masuk ke kamar. Rasa ketakutannya mengalihkan perasaan kurang di kehidupannya. Dan ia teringat akan Lastri yang kemarin banyak ngobrol ngalur ngidul tentang usaha suaminya dan sesuatu yang dilakukan di belakang usahanya. Matahari baru naik setinggi tombak saat Rahayu melangkah keluar rumah tanpa pamit. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya polos tanpa bedak, namun ada tekad keras menyala di sorot matanya. Di tangannya sebuah tas rotan berisi botol minum dan syal tipis, hanya untuk kamuflase, agar tetangga tak curiga. Ia berjalan menyusuri gang kecil di belakang rumah, menyelinap keluar menuju jalan utama. Mobil angkot ia hentikan di tikungan, lalu berujar pelan pada sopir. Ke arah Kampung Kalipang, Pak. Nanti saya tunjukin beloknya. Saya charter ya, Pak. Perjalanan sekitar 20 menit. Angin siang membelai wajahnya, tapi hatinya justru semakin gelisah. Kata-kata Lastri 2 hari lalu masih mengambang dalam benaknya. Kalau mau kaya, jangan cuma iri, tapi berani jadi setan. Rumah Lastri berdiri di pinggir jalan Kampung Kalipang. 2 lantai, pagar tinggi, dan deretan pot bunga kantil berjajar manis di teras. Namun aroma rumah itu tidak seperti rumah biasa. Bau dupa menusuk hidung. Bahkan sebelum Rahayu melewati pintu pagar, Rahayu mengetuk pintu besi yang berat. Tak lama, suara sendal Lastri terdengar mendekat. Pintu dibuka, dan di baliknya tampak Lastri, mengenakan kebaya krem lembut dan kain batik sogan. Wajahnya tetap cantik dan awet muda. Tapi ada sesuatu yang aneh di matanya, kilat dingin yang menusuk hati. Masuk, ucapnya datar. Rahayu menurut. Ruangan dalam rumah itu lebih sunyi dari kuburan. Tak ada suara TV, tak ada suara kipas, hanya detik jam dan bau dupa yang semakin kuat. Di setiap sudut ruangan terpasang lukisan-lukisan wayang yang sudah menguning dan bunga kantil dalam toples kaca bening. Semuanya seperti museum atau kuil. Aku pikir kau cuma marah-marah waktu itu, kata Lastri sambil menuang teh ke cangkir Rahayu. Aku serius, Las, jawab Rahayu menatap dalam. Aku siap. Yang kata kamu, di balik usaha itu ada sesuatu. Lastri menyipitkan mata. Ia duduk berseberangan, meletakkan cangkir dengan suara lembut. Kau mau kaya? Tanyanya. Rahayu mengangguk. Siap hidup enak? Tanyanya lagi. Siap ya, Las. Siapa yang gak mau hidup enak? Jawab Rahayu mantap. Siap menanggung darah dan malam-malam penuh tawa setan? Rahayu diam sejenak. Maksudmu apa? Lastri tersenyum tipis. Kalau kau mau jadi kaya, jadilah iblis yuk. Tapi sanggupkah kau jadi setan? Suara Lastri serak, rendah namun tajam. Rahayu menelan ludah, tak ada kata-kata, tapi tatapannya menjawab segalanya. Sore itu juga mereka berangkat. Lastri mengajak Rahayu naik sepeda motor metik menuju ke desa seberang. Sepanjang jalan, Rahayu hanya diam. Angin desa dingin menusuk kulit. Semakin ke dalam, jalan semakin sepi. Ladang jagung, kebun bambu, dan ilalang memagari jalan kecil itu. Hingga akhirnya mereka tiba di rumah tua belakang sawah. Rumah panggung kayu jati dengan dinding hitam legam karena usia. Gendangnya sudah ditumbuhi lumut. Tak ada pagar, hanya rerumputan liar yang tumbuh setinggi pinggang. Di depan rumah, seorang lelaki tua duduk di lincak bambu sambil mengunyah sirih. Mbah Barda. Tubuhnya kurus, seperti orang yang suka tirakat. Namun sorot matanya tajam seperti kucing. Kumis dan jenggot putih terurai liar. Tubuhnya hanya dibalut kain hitam dan selendang merah yang melingkar di bahunya. Mbah, kulo teko kalih rencangi kulo. Rahayu, pengen dadi kaya kulo, Mbah. Nggih, Mbah, kata Rahayu, sedikit gugup. Tapi Mbah Barda hanya menatapnya dari atas ke bawah. Kene-kene, dang mlebu wae. Durung wayahe rembulan mentas, ucapnya sambil berdiri perlahan. Lastri menarik tangan Rahayu. Mereka masuk.
Di dalam rumah itu hanya ada satu ruangan besar. Tidak ada sekat, tidak ada barang mewah. Di sudut ruangan ada cermin besar berbingkai kayu yang tampak tua, nyaris retak di beberapa sisi. Di sebelahnya terletak baskom kuningan berisi darah hitam dan seekor ayam hitam tanpa kepala. "Besok malam Jumat, disinilah kau akan memulai," ucap Mbah Barda sambil berjalan pelan ke arah cermin. "Caranya, Mbah?" Rahayu bertanya. Suaranya bergetar. "Kamu melakukan ritual telanjang menghadap cermin itu, lalu kau olesi tubuhmu dengan darah ayam hitam. Bacakan mantra yang nanti kuberikan. Saat bayanganmu mulai bergoyang dan membentuk sesuatu yang aneh, jangan lari, jangan tutup mata. Itu tandanya gerbang terbuka." "Lalu, Mbah?" "Lalu, jika bayangan itu bersuara, suara tawa, dan tak berhenti, kau harus berikan tumbal. Tandanya kau berhasil melakukan ritual pemanggilan itu. Berikan tumbal anak kecil, umurnya yang belum lebih dari 7 tahun. Maka makhluk itu akan mendekatimu dan akan memberimu segalanya." Rahayu tercekat. "Kenapa anak kecil, Mbah?" "Karena mereka yang paling murni, tidak punya dosa, dan tidak tahu bagaimana berdoa." Lastri menyela. "Kalau kau pikir masih bisa mundur, lebih baik sekarang. Sebab begitu ritual dimulai, kau tak akan bisa kembali." Namun Rahayu menatap cermin itu dan entah kenapa ia merasa bayangannya sedang mengamati dirinya meski ia belum bergerak. "Baik, aku siap, Mbah," ucapnya. Mbah Barda mengangguk. Ia membuka laci tua, mengeluarkan kain kafan berwarna merah, seikat rambut panjang basah, dan secari kertas kuning bertuliskan aksara Jawa kuno. "Bawa ini, simpan baik-baik. Kain ini tempat menyimpan sesaji. Rambut itu milik yang pertama kali berhasil. Dia gagal memberi tumbal kedua, lalu mati tertawa." Rahayu tak tahu maksud perkataan Mbah Barda. Rahayu menelan ludah. Matanya terpaku pada rambut itu, panjang hitam dan berlumur darah kering. Sebelum pulang, Rahayu menatap cermin besar sekali lagi. Kali ini Lastri memintanya untuk melihat ke dalamnya. "Coba lihat yuk, dan tenangkan pikiranmu, mantap kan?" Rahayu berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Ia tidak tersenyum, tapi bayangannya tersenyum. Bibirnya terangkat perlahan, mata bayangannya melotot, senyum lebar yang tidak ada di wajah asli Rahayu. Ia mundur satu langkah, bayangannya tetap berdiri, tersenyum. Lastri langsung menarik tangannya. "Cukup, jangan terlalu lama, kau belum siap penuh." Mbah Barda tertawa kecil sambil mengunyah sirih. "Ini tandanya bagus, sangat bagus. Kau akan berhasil dalam ritual ini." Malam mulai turun saat Rahayu pulang ke rumah. Ia membuka pintu pelan-pelan, memastikan Sarto belum pulang dari pabrik. Di kamarnya ia membuka bungkusan dari Mbah Barda. Kain kafan merah, secarik mantra dan rambut panjang itu masih lembab, seolah hidup. Ia duduk di sudut ranjang, menatap isi kantong itu dengan jantung berdetak tak karuan. Tak ada rasa takut, yang ada hanya satu. "Aku akan jadi kaya. Aku akan jadi lebih dari Lastri. Aku akan jadi ratu, bahkan jika itu berarti harus jadi kuntilanak. Makhluk yang akan aku sembah demi kekayaan." Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik dan detakan jam dinding tua yang sesekali terdengar dari ruang tengah. Sastro tertidur pulas di kamar belakang. Tubuhnya lunglai setelah seharian berdiri di pabrik, menjinakkan mesin pemintal kain. Di kamar depan, Rahayu mengunci diri. Tirai jendela ditutup rapat. Cermin besar yang ia peroleh dari Lastri, ia letakkan tegak di tengah kamar. Di depan cermin, sebuah baskom tanah liat berisi darah ayam cemani memancarkan bau amis yang menusuk. Dengan tangan gemetar, ia mencelupkan jari ke dalam darah, lalu mengolesinya ke wajah. Dingin, lengket. Tapi rasa ragu dalam hatinya sudah ia buang jauh-jauh. Lalu matanya menatap cermin lekat-lekat. Di tangannya secarik mantra bertuliskan aksara Jawa kuno yang diajarkan Mbah Barda. Rahayu mulai membacanya pelan, suaranya bergetar. Siro Panguwo Jiwo, dan seterusnya hingga ratusan kali dibaca bolak-balik. Mantra terus dibaca berulang, semakin lama suaranya semakin mantap. Api dari lilin di sudut kamar berkedip-kedip seperti diterpa angin tak kasat mata. Bayangan di cermin mulai bergetar, seperti ombak di permukaan air. Tiba-tiba muncul sosok perempuan di pojok kamar. Rambut panjang menutupi wajah,
Tubuhnya menggantung tanpa menapak. Gaunnya putih kusam, robek di sana sini, kepalanya miring, seperti baru saja digantung. Rahayu mematung. Sosok itu tak bersuara, hanya menatap dengan tajam dari balik rambut hitamnya. Rahayu ingin mundur, tapi kakinya seperti tertancap di lantai. Nafasnya tersengal. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah cermin. Api lilin tiba-tiba padam, kamar gelap total. Rahayu berteriak tertahan dan tubuhnya roboh. Ia pingsan di depan cermin. Darah ayam masih menetes dari dagunya. Sementara itu dari belakang, Sastro menggeliat dalam tidurnya. Suara tawa melengking menusuk gendang telinganya. Bukan tawa manusia. Tawa itu seperti berasal dari tenggorokan yang penuh lendir, kering dan serak. Dia membuka mata perlahan, dan tepat di atas langit-langit ada sosok putih tergantung terbalik. Rambutnya menjuntai ke bawah, matanya merah menyala, mulutnya terbuka lebar, meneteskan cairan hitam pekat. Tubuh Sastro kaku. Ia ingin bangun, ingin lari, tapi seluruh tubuhnya tak bisa bergerak. Jantungnya berdentam keras, nafasnya berat. Sosok itu bergerak perlahan turun, menggantung hanya sejengkal dari wajah Sastro. Nafas hangat bau bangkai mengalir dari mulutnya. Sastro hanya bisa menatap, tak bisa berteriak, tak bisa menangis, dan tiba-tiba sosok itu menghilang. Singkat cerita, ritual malam itu berhasil. Pagi itu Rahayu membuka mata dengan senyum lebar. Tubuhnya enteng, seperti tak pernah melakukan apapun di malam sebelumnya. Ia bangkit dari ranjang, dan saat menarik bantal ke sisi, matanya membelalak. Tumpukan uang 50 ribuan berserakan. Aroma anyir darah masih melekat di sebagian lembaran, dan di wajahnya masih ada darah ayam. Tangannya gemetar namun bukan karena takut, melainkan karena girang. Ini nyata, bisiknya. Beberapa hari setelah ritual pertama itu, ia kembali menemui Mbah Barda untuk menanyakan langkah selanjutnya. Ia sudah melewati tahap penanda, tapi agar pesugihan mengalir terus, tumbal jiwa anak-anak harus diberikan. Yang pertama adalah darah dari darah saudaramu, ucap Mbah Barda sambil menggulung rokok lembak. Rahayu menelan ludah. Ada ragu sejenak, tapi lenyap saat ia membayangkan kulkas baru, perhiasan, dan tas branded. 2 malam kemudian Rahayu menggelar ritual pemanggilan di kamar yang hanya diterangi lilin merah. Ia duduk bersila telanjang dada di depan cermin. Darah ayam cemani ia lumburkan ke wajah dan dada, lalu membacakan mantra pelan-pelan. Tiba-tiba suhu kamar menurun drastis. Api lilin berkedip hebat. Dari dalam cermin muncul sosok perempuan. Rambutnya menjuntai seperti sangat mengerikan. Gaunnya putih lusuh. Sosok itu yang pertama ia panggil sekarang datang lagi. Rahayu tak gentar. Ia menunduk lalu membuka kain merah yang berisi foto keponakannya, potongan kuku kecil, dan baju bekas yang ia pakai yang belum dicuci. Ini tumbal pertamaku, darah dari saudaraku sendiri, bisiknya. Lalu pagi harinya ia mengajak Dewi, keponakannya yang masih kelas 1 SD itu, bermain di rumah. Ini buat kamu nak, kata Rahayu sambil menyerahkan uang 50 ribuan beberapa lembar. Buat beli mainan masak-masakan, dan jangan lupa beli jajan ya, terus dimakan. Tante udah beliin jajanan ini, nanti kamu beli jajan lagi ya. Mata Dewi bersinar senang. Hah, beneran tante? Iya, tapi jajannya langsung dimakan ya. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di hari itu. Yang pasti, saat Ririn, adik dari Rahayu, datang menjemput anaknya, sudah tak bernyawa. Tubuhnya kaku, tangan terkepal, dan matanya menatap kosong ke langit-langit. Orang kampung heboh. Ririn menangis meraung, mengguncang tubuh anaknya. Di ruang tengah Rahayu hanya duduk tenang, memeluk tas belanjaan. Wajahnya datar, dingin, namun di balik kerudung senyumnya pelan muncul. Malamnya, saat Sastro ke kamar mandi, air dari keran berubah merah pekat. Ia mematung, dan di dinding tergurat dengan kasar sebuah cipratan darah yang tiba-tiba hilang saat ia berkedip. Pagi itu, Rahayu bangun lebih awal dari biasanya.
Wajahnya segar, senyum merekah, seperti seorang ibu muda yang baru saja pulang dari spa. Tapi bukan perawatan yang membuatnya segar, melainkan perasaan menang. Ia merapikan selimut, lalu seperti biasa membenahi bantal. Namun pagi itu berbeda, bantalnya terasa tinggi sebelah. Dengan penasaran, ia angkat bantalnya dan matanya langsung terbelalak. Lembaran uang pecahan 50.000 dan 100.000 menumpuk tebal, memenuhi hampir setengah kasur. Tapi baunya seperti amis darah, tidak seperti bau uang baru yang baru narik dari bank gitu. Lalu ada ikatan besar yang masih terikat karet gelang. Bau logam dan darah samar masih menempel, namun tak mengusik hidung Rahayu. Justru baunya membuatnya tersenyum lebih lebar. Nah, ini pasti imbalan tumbal pertamaku. Aku menumbalkan anaknya Ririn, bisiknya sambil menekuk sudut mulutnya. Ia menumpuk uang itu ke dalam tas belanja plastik bekas dari minimarket. Tak ada rasa bersalah, tak ada air mata, hanya rasa puas yang menyelinap hangat ke seluruh tubuh. Tak menunggu lama, pagi itu juga Rahayu pergi ke pasar besar kota sebelah. Ia memborong TV layar datar, kulkas 2 pintu, kipas angin baru. Ia bayar tunai tanpa menawar. Wajah-wajah penjual memandangnya penuh tanda tanya, tapi tak ada yang berani bertanya. Siangnya, ia datang ke toko emas, memilih dengan teliti. 1 kalung emas bermata merah, 3 gelang tebal, 2 cincin besar bertahtakan batu permata. Tangannya gemetar saat emas-emas itu melingkari pergelangan dan lehernya. Tapi bukan karena takut, itu gemetar karena puas, seneng banget. Tak cukup sampai situ, Rahayu memanggil tukang bangunan dari kampung seberang. Ia tunjuk langsung. Tembok belakang dibongkar dan diganti keramik. Atap bocor diperbaiki, ruang tengah dicat ulang, dan dapur direnovasi dengan meja granit, serta mengkhususkan kamar khusus dibuat senyaman mungkin untuk ritual berikutnya. Para tetangga hanya bisa mengintip dari celah gorden. Bu Ratmi sampai menjatuhkan gelasnya saat melihat truk pengantar kulkas parkir di depan rumah Rahayu. Sore harinya ia datang ke warung Bu Ponirah, membawa selembar uang 100 ribuan. "Ini utangku yang dulu, lunas ya," katanya enteng sambil menyodorkan uang. Bu Ponirah menerima dengan senyum bingung. Utang yang mana ya, Yuk?" Rahayu hanya tersenyum. "Ya anggap aja rezeki nomplok, Bu." Hehehe. Di balik senyumnya yang manis, tak ada yang tahu uang itu basah bukan oleh air, oleh keringat, tapi oleh darah anak kecil. Malamnya, Rahayu duduk di kursi baru di ruang tengah. Ia menonton sinetron sambil memainkan gelang di pergelangan tangannya. Di sudut ruangan, cermin besar yang ia pakai untuk ritual diselimuti kain putih masih berdiri tegak. Tapi dari balik cermin itu samar, tampak bayangan anak kecil berdiri membelakanginya, dan Rahayu pura-pura tak melihat. Waktu terus bergilir. Rumah Rahayu kini berdiri megah di tengah kampung. Catnya mencolok, perabotannya mewah, dan di terasnya bergantung anggrek impor dari Singapura. Di pergelangan tangannya, emas bertumpuk, kalung berlapis, jari penuh cincin, dan rambutnya selalu disanggul rapi seperti nyonya besar. Tiap pagi ia ke pasar naik ojek pribadi. Tiap sore ia duduk manis minum teh jahe, menonton sinetron sambil menghitung untung dari warung kecil yang kini ia miliki di sebuah pasar. Orang-orang mulai berkunjing, khususnya orang-orang desa, mencibir, bahkan ada yang takut. Tapi Rahayu tak peduli. Baginya kekayaan telah menutup telinga, mata, bahkan hati. Namun dibalik semuanya itu, ia lupa, ia abai, ia menunda dan terus menunda tumbal berikutnya, syarat pesugihan kuntilanak, yang seharusnya setiap beberapa bulan 1 jiwa anak diserahkan. Tepatnya setiap 100 hari, tanpa jeda, tanpa alasan. Di 3 bulan pertama ia tepat waktu, tapi di 3 bulan ke depan maksudnya, ia sibuk membangun dapur, lalu belanja perabot, lalu yang nekat nih, berangkat umroh. Dan ketika tanggal Jumat Kliwon bulan kedua tiba, ia sama sekali tak teringat. Malam itu hujan turun deras. Angin menerbangkan daun-daun pisang dan debu dari atap seng. Semua lampu di rumah Rahayu padam serempak. Padahal listrik kampung tetap menyala. Rahayu sedang berdiri di depan cermin, mencoba anting baru yang dibelinya dari toko emas. Dan dari balik bayangan cermin, sesosok makhluk berdiri di belakangnya. Sesosok wanita, rambut panjang, gaun putih lusuh, mata merah membara, tertawa pelan,
meneteskan darah dari mulutnya. Wes wayai kok urung itu bal. Rahayu memutar tubuhnya, tapi tak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba tubuhnya terangkat sendiri ke udara. Kakinya menggantung, kalung emasnya mencekik lehernya sendiri. Dari semua sudut dinding, tangan-tangan kecil keluar meraih tubuhnya, merobek kulitnya, meremas dadanya dan mencabik wajahnya. Darah menyembur ke cermin, mengalir ke lantai. Lampu berkedip. Cermin itu memantulkan Rahayu yang sedang menjerit, tapi wajahnya tersenyum. Dan perlahan wajah itu berubah jadi wajah kuntilanak si pemberi kekayaan. Sastro yang pulang dari masjid malam itu menemukan rumahnya sunyi senyap. Tak ada suara TV, tak ada suara pintu, hanya angin yang berhembus kencang. Ia masuk ke kamar. Semua uang, emas, dan barang mewah masih di tempatnya, tapi Rahayu sudah tak ada. Hanya tersisa gaun tidur berdarah dan satu cermin besar yang retak di tengah memantulkan bayangan Rahayu yang kini berdiri di baliknya. Rahayu dibawa ke alam kuntilanak untuk dijadikan budak. Tamat. Kuntilanak pesugihan tak hanya mengambil tumbal, tapi juga jiwa pelakunya saat waktunya tiba. Dibikin lalai dan langsung disikat. Demikianlah sebuah kisah di Tony FS. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tony FS pamit. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak ya.